A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai saya akan memaparkan di sini. Jadi konsepnya di sini adalah dakwah. Yang namanya dakwah, saya di sini mengajak, bukan mengejek, menyampaikan, bukan menyimpulkan. Ya. Jadi di sini sifatnya adalah menyampaikan, ya. Yang datang offline juga kita di sini menyampaikan, bukan menyimpulkan. Kenapa? Ya inilah dakwah. Ya. Dan setelah itu di sini sistemnya diskusi. Nah, karena kita ini diskusi artinya semuanya benar. Insya Allah semuanya benar. Nanti kita kaji kalau ada yang kurang-kurang seperti itu. Oke. Jadi itu yang akan aturan main dan aturan diskusi kita malam ini seperti itu. Oke. Yang pertama, saya akan memulai dengan dilema yang terjadi pada umat kita sekarang. Yang pertama, jumlah orang sakit zaman sekarang dengan zaman dulu itu lebih banyak mana? Lebih banyak sekarang. Kemudian jenis penyakit zaman dulu sama zaman sekarang itu lebih banyak sekarang. Dan yang ketiga, potensi kita sakit zaman dulu dengan zaman sekarang itu lebih berpotensi yang mana? Contoh, mohon maaf, orang sakit cuci darah. Zaman dulu itu biasanya, mohon maaf, umur berapa orang-orang itu sampai harus cuci darah? Zaman dulu, yang zaman dulu, orang-orang hampir tidak ada, bahkan sampai di fase di mana hampir tidak ada ya. Kalaupun ada mungkin hanya 1-2. Hampir tidak pernah dengar kalau dulu ya. Kalau sekarang sampai tumpah-tumpah, sampai antrian orang cuci darah itu sampai tidak dapat, harus pindah ke rumah sakit lain. Loh, ini nyata, ini terjadi semuanya, apalagi di rumah sakit di Jawa ya. Ya. Nah, tak pandang usia nih kata Bapak Arif ini. Iya. Pertanyaan saya, kira-kira kenapa itu semua bisa terjadi gitu? Kenapa itu semua bisa terjadi? Jadi kalau kita membahas faktornya, itu banyak sekali. Tapi faktor yang paling utama, itu Allah sudah menjelaskan di surah ke-30. Surah 30 itu Ar-Rum. Ar-Rum ayatnya 41. Silakan dilihat nanti. Ya. Jadi di surah Ar-Rum ayat 41 itu Allah sudah menjelaskan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Akibat perbuatan tangan manusia. Itu Al-Quran yang menuliskan. Nanti bisa dicek sendiri di surah Ar-Rum, surah ke-30. Ayatnya ayat 41. Jadi Allah sudah mengatakan di situ bahwa kerusakan di muka bumi ini semakin banyak. Dan itu semua disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Nah, di situ Allah menambahkan lagi penjelasannya. Jadi karena kerusakan itu Allah akan memberikan sebagian akibatnya kepada umat manusia. Nah, apa kira-kira sebagian akibatnya itu? Ya yang tadi kita diskusikan barusan. Orang sakit makin banyak. Kemudian jenis penyakitnya makin banyak. Potensi orang sakit tidak mandang umur sekarang. Itu karena terjadi kerusakan. Nah, terus kalau sudah terjadi kerusakan seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Kita ini kan khalifah. Di surah Al-Baqarah, mulai ayat 30 sampai ke bawah.
Allah sudah menjelaskan kalau kita ini dipilih sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Tapi kenyataannya gimana gitu? Kenyataannya terbalik, Mas. Kita malah yang banyak merusak di alam ini. Sehingga kembali pada ayat Ar-Rum tadi ayat 41, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini sebagian diberikan efeknya kepada manusia. Harapannya apa kata Allah? Harapannya agar manusia ini kembali ke jalan yang benar. Itu ada di ayatnya, bisa dibaca nanti. Ya. Nah, salah satu ikhtiar untuk kembali ke jalan yang benar, alhamdulillah, insya Allah yang sekarang sedang kita kerjakan, yang sekarang sedang kita diskusikan. Ya, oke. Jadi kita sudah tahu kerusakan sudah terlalu besar, potensi sakit terlalu besar, jumlah penyakit juga terlalu banyak. Bahkan kalau zaman dulu mungkin anak-anak bayi yang sakit itu tidak banyak, tidak banyak. Tapi kalau zaman sekarang, poli saraf anak itu saking banyaknya anak yang sakit sampai dibikin poli sendiri loh. Poli anak, saking banyaknya. Tapi nyata gitu. Beberapa bulan yang lalu saya memeriksakan anak saya juga di Karamjangan, Surabaya, Dr. Sutomo. Itu di bagian saraf saja antriannya sampai hampir 400. Itu poli saraf anak. Bayangin. Poli saraf anak, ya, bukan yang lain-lain. Jadi ada gastronomi, ada saraf, ada umum gitu ada. Itu saraf aja sampai 400-an. Dan di situ saya berpikir, ya Allah, kondisi kita separah ini sekarang. Nah, kenapa bisa demikian? Sedikitnya akan kita bahas di sini. Ya, oke. Jadi bagi teman-teman yang online, ya, karena ini videonya juga terbatas, di sini saya akan menggunakan kertas yang nanti ada coretan-coretan saya berikan di situ, yang mudah-mudahan bisa sedikit memberikan penjelasan. Jadi tadi Pak D sudah menjelaskan bahwa Masehi itu biasanya sistemnya talaki, udah. Sistemnya talaki. Jadi langsung duduk seperti ini, ada papan tulis, siapkan bukunya, kita kajian. Biasanya seperti itu. Tapi di sini kita membuka jalur baru, yaitu mulai dengan online yang lewat Zoom seperti ini. Oke. Nah, karena ini masih pengalaman pertama, mungkin nanti akan kedepannya akan kami perbaiki, akan kami lebih mantapkan lagi fasilitasnya sehingga videonya ini nanti apa yang saya tuliskan itu bisa langsung keluar di layar. Tapi mungkin nanti atau gini, apa bisa di situ ya? Apa saya tulis begini. Baik, ini saya agak ke atas kan untuk ke buku saya ya. Di sini kertasnya kelihatan? Yang di offline kelihatan semua lah, enak. Yang di online yang harus agak mikir ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai penjelasan, saya ingin membuka suatu wawasan dulu kepada umat di sini, ya, yaitu tubuh manusia, tubuh manusia. Baik, ini coba saya gambarkan seminimal mungkin. Saya memang tidak pintar gambar, dari dulu juga nggak bisa gambar ya. Ya, anggaplah tubuh manusia. Tubuh kita itu punya komponen-komponen penyusun. Tubuh kita punya komponen-komponen penyusun. Maksudnya gimana? Contoh ya. Tubuh kita punya organ. Punya organ? Tahu enggak organ itu apa? Organ itu komponen penyusunnya. Coba bayangin kalau bunda atau bapak di sini, abah di sini, enggak punya perut. Bisa makan enggak? Enggak bisa. Coba bayangin enggak punya paru-paru.
Bisa nafas enggak? Nggak bisa. Atau lain-lainnya. Artinya tubuh itu punya penyusun namanya organ. Jadi ibarat bangunan rumah nih, bangunan masjid menjalan nih. Organnya apa? Ya ada yang namanya pilar, ada yang namanya tembok, tambahan ada namanya AC. Ini tambahannya. Sama dengan tubuh kita, ada organnya. Nah, organ itu sendiri punya penyusunnya. Contoh, pilar yang ada di masjid ini terdiri dari apa? Tersusun dari apa? Ada semennya, ada pasirnya, ada batu batanya, ada airnya, ada kerikilnya, ada juga besinya. Sama dengan organ kita. Jadi mata kita, tangan kita, kulit kita, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Itu juga ada penyusunnya. Nah, penyusunnya itu disebut apa? Dia disebut sel. Agak kelihatan. Dia disebut sel. Sel. Sebutannya adalah sel. Sel itu apa? Sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup. Kayak tadi nih, pilar atau tembok nih. Tembok terdiri dari apa? Ada pasirnya, ada batu batanya, ada semennya. Nah, kalau di tubuh kita terdiri dari apa? Sel. Sel. Jadi contoh, organ jantung. Organ jantung terdiri dari sel jantung. Jadi sel jantung yang jutaan itu, yang kecil-kecil menjadi satu, bekerja sama jadilah organ jantung. Itu untuk jantung. Kemudian ada juga untuk ginjal. Dan ada juga yang namanya sel saraf. Nah, sel saraf itu yang kebetulan Abah yang duduk di sini itu yang ada masalah. Sel apa? Saraf. Jadi orang yang sakit stroke itu apa komponen yang salahnya? Adalah sel sarafnya. Jadi ibarat rumah mau roboh, dicari tahu apa komponen salahnya. Oh, ternyata pilarnya keropos. Nah, kalau pada kondisi jenengan Abah di sini, sel sarafnya yang udah rusak. Nah, jadi tubuh manusia ini terdiri dari sel. Baik itu bisa sel jantung di sini, sel jantung, sel ginjal, sel darah, sel paru-paru, sel syaraf, kemudian ada juga sel otak, ada juga sel otot, dan lain-lain. Ya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari sel. Nah, sel tadi bermacam-macam. Ada sel saraf, sel otak, sel otot, sel lambung, sel kulit, sel daging, sel darah merah, dan lain-lain. Nah, ketika ada sel kita yang rusak, apapun itu, apakah tubuh kita diam saja? Jawabannya tidak. Tidak akan pernah diam. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu fitrahnya sempurna. Ada di surah At-Tin ayat 4. Jadi di At-Tin ayat 4 itu Allah menciptakan manusia fitrahnya sempurna. Nah, kenapa bisa sempurna? Kita akan bahas sebentar. Ya. Jadi kembali di situ. Tubuh kita ini komponen penyusunnya adalah sel. Artinya ketika ada masalah apapun di tubuh kita, maksud saya untuk masalah kesehatan ya, pasti yang bermasalah itu apanya? Selnya. Selnya. Contoh, ada orang divonis sakit jantung. Kalau beliau itu divonis sakit jantung, berarti yang bermasalah itu apanya? Sel jantungnya. Ya, organnya jantung, tapi kalau lebih detail, lebih kecilnya sel jantungnya. Itu bermasalah. Ada orang cuci darah, yang bermasalah sel apanya? Ginjalnya, betul sekali. Sel ginjalnya. Ada orang, mohon maaf, sakit stroke.
Yang bermasalah sel sarafnya. Nah, ciri-ciri sebelum jadi stroke itu biasanya adalah kesemutan. Sering kesemutan. Makanya kalau ada orang yang udah sering kesemutan, datang ke rumah sakit, pasti nanti akan dikasih vitamin neuro atau vitamin C. Apa sih itu vitamin? Vitamin itu makanan untuk sel kita. Apa? Makanan untuk sel kita. Itu vitamin. Apakah vitamin itu baik? Baik. Cuman ada tapinya, nanti saya jelaskan sedikit. Ya. Oke. Jadi kemudian kembali melanjutkan materi. Ketika ada sel kita yang rusak, maka secara otomatis tubuh kita akan melakukan pembenahan atau melakukan servis. Buktinya apa? Contoh, kita terjatuh atau kena pisau atau apalah, ya terjatuh, kemudian ada luka. Luka ini dibiarkan saja, sembuh sendiri enggak? Dibiarkan aja, sembuh sendiri enggak? Sembuh. Coba Bunda kena pisau, dibiarkan, sembuh sendiri enggak? Bunda nyuruh enggak untuk tangan itu sembuh? Nyuruh enggak? Nyuruh enggak? Tangan sembuh gitu. Enggak usah disuruh. Dia udah sembuh sendiri. Dan pertanyaan saya, sembuhnya kembali ke bentuk awal atau bentuk baru? Enggak, maksudnya misalnya nih, tangannya kayak gini ya, terus ini kena pisau atau kena apa gitu, terus ada yang hilang gitu, bopil itu apa ya, cuil, dagingnya cuil. Nah ini ketika sembuh, bentuknya kembali seperti tangan atau jadi bentuk yang baru? Ayo, bentuknya berubah enggak tangannya? Enggak. Nah, bekas luka ada tapi bentuknya tetap sah. Oke, kalau gitu cara gampangnya. Kukunya jenengan ini, kukunya kita ini kena kecelakaan terus kukunya lepas. Tumbuh lagi apa enggak? Tumbuh. Kemudian tumbuhnya bentuknya sama enggak dengan yang lama? Ukurannya sama enggak dengan yang lama? Sama. Apanya yang enggak sama? Apa ya, kukunya baru, maksud saya ukurannya itu memenuhi jari atau melebihi jari? Kenapa? Sama. Nggak mungkin kita ini ada suatu luka kemudian tumbuh jari baru, itu nggak mungkin. Nah, jadi Allah itu sudah menciptakan kita sempurna dengan bentuk yang sempurna juga, sehingga tak akan pernah berubah ini, tak akan pernah berubah. Kecuali kita dioperasi sampai amputasi gitu, ya nggak bisa tumbuh lagi tangannya. Tapi kalau misalnya itu hanya operasi sayatan atau hanya potongan biasa, dia akan sembuh sendiri. Dan walaupun butuh waktu lama, tetap bentuknya kembali lagi seperti awal. Itulah sempurnanya kita. Dan itu secara otomatis, tanpa perlu disuruh. Nah, masalahnya, ketika tubuh kita ini dibiarkan menyembuhkan dirinya sendiri tanpa adanya ilmu, itu biasanya ya, secara umum tidak akan kuat melawan ujian-ujian yang ada saat ini. Maksudnya ujian-ujian itu apa? Coba saya tanya sama Bunda Ayat yang datang di sini. Dalam satu hari, jumlah racun yang masuk di tubuh kita itu banyak atau sedikit? Dari mana? Banyaknya dari mana? Dari mana? Apakah hanya dari makanan saja? Nah, dari udara, dari air, angin. Ada nggak racun di situ kira-kira? Ada. Dan kira-kira itu masuk ke tubuh kita enggak? Bisa enggak kita menghalang itu untuk masuk ke tubuh kita? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa kita enggak bisa?
Lah kita keluar sedikit aja udah ada asap kendaraan. Ada asap polusi. Artinya dalam sehari jumlah racun yang masuk di tubuh kita itu banyak atau sedikit? Banyak. Bahkan bisa dibilang bukan hanya banyak, sangat banyak. Nah, sekarang kalau racun itu sudah masuk di tubuh kita, kira-kira respon tubuh kita gimana? Hah? Iya, betul, enggak enak. Setelah enggak enak, melawan enggak tubuh kita? Nah, pasti melawan. Kalau ada racun masuk, pasti berusaha melakukan netralisir. Jadi ketika banyak racun di tubuh kita, maka secara otomatis tubuh kita akan berusaha untuk menetralisir racun. Kendalanya, karena banyaknya asupan racun yang masuk di tubuh kita, sementara proses detoksifikasinya itu bisa jadi terhambat. Kenapa terhambat? Karena kita tidak tahu prosesnya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Contoh, misal udah. Ya, contoh misal. Ketika kita punya luka, ya, luka itu dibiarkan saja sembuh. Tapi kalau luka tadi dibersihkan pakai antiseptik, kemudian dijahit, sembuhnya gimana? Maksud saya lebih cepat atau lebih lambat dari yang dibiarkan saja? Nah, kenapa sembuhnya lebih cepat tadi yang dijahit sama dibersihkan tadi? Ya karena itu membantu tubuh kita untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari ilmu, dari pengetahuan. Nah, sama dengan yang terjadi pada kita sekarang nih. Kalau kita ini hanya asal-asalan atau acuh-acuh terhadap tubuh kita, apa yang terjadi? Jangan lupa, dalam sehari, lingkungan kita menghasilkan racun sangat banyak. Nah, kalau racunnya di lingkungan banyak, tapi tubuh kita ini dalam proses detoksifikasi atau proses pembenahan dirinya tidak bisa optimal, apa yang terjadi? Sakitnya bertambah. Nah, hari ini kita akan bahas cara optimalisasi untuk penyembuhan diri tadi. Optimalisasinya. Nah, apa sih optimalisasinya? Contoh. Tadi saya mencontohkan tubuh kita ini seperti bangunan, seperti masjid ini. Ya, yang setiap hari kena hujan, kena panas, kena angin, lama-lama bangunannya gimana? Pasti mulai rusak. Misal ada tembok yang rusak, ada bagian tembok atau bagian atap yang rusak, bocor enggak? Bocor. Anginnya bisa masuk enggak kalau temboknya rusak? Bisa. Bisa runtuh enggak temboknya? Bisa. Nah, anggaplah itu adalah penyakitnya atau masalah kita. Nah, sekarang ketika temboknya sudah rusak, atapnya sudah bocor, kita sebagai pemilik rumah apa yang dikerjakan? Pasti melakukan perbaikan atau renovasi. Nah, renovasi ini biasanya diapain? Nah, diperbarui. Jadi temboknya akan diperbarui. Gentengnya akan diperbarui. Sama dengan tubuh kita. Jadi ketika sel ini tadi ada masalah, nih, sel, ya, ada masalah. Gimana caranya biar bisa sehat? Harus selnya diapakan? Diperbarui. Nah, gimana cara perbaruan selnya? Ini yang akan kita bahas. Kalau rumah tadi kan enak. Kalau ada tembok yang rusak, Bunda manggil siapa? Abah manggil siapa? Manggil tukang. Terus tukangnya ngapain? Tukangnya dokter. Lah, kita kan masih bahas rumah ini, belum bahas tubuh gitu ya. Jadi kalau ada rumah yang rusak, kita panggil tukang.
Tukang nanti akan membenahi, akan membetulkan. Tapi tukang ini bisa bekerja kalau punya. Tukang pasti bawa alat. Apa yang dibutuhkan tukang? Bahan, material. Jadi sama dengan tubuh kita. Nih, perhatikan di sini ya. Jadi di sini akan saya tuliskan yang namanya, saya tuliskan yang besar ya biar kelihatan ya. Regenerasi sel. Nah, jadi di sini memang agak susah untuk kelihatan ya. Saya bacakan aja, regenerasi sel atau pembaruan sel. Nah, pembaruan sel ini juga butuh proses. Jadi kalau tadi rumah direnovasi kita butuh tukang, tukang tadi butuh bahan atau material, sama dengan sel kita. Jadi tubuh kita ini untuk membentuk suatu bagian tubuh yang baru juga butuh tukang. Dan tukang tadi bisa bekerja kalau ada material. Coba Abah bayangkan, Bunda bayangkan. Tukangnya udah datang, tapi semennya belum datang. Terus ngapain tukangnya? Hah? Nganggur, sama dengan tubuh kita. Tubuh sudah ada yang rusak selnya. Ya. Tapi tukangnya nggak dipanggil. Walaupun tukangnya sudah dipanggil, bahan bakunya nggak ada. Bisa nggak untuk memperbaiki sel? Nggak bisa. Nah, jadi ada dua hal yang harus dipenuhi. Jadi kalau di sini saya tuliskan pekerja. Yang di sini saya tuliskan bahan. Baik. Jadi dari regenerasi sel tadi, ya, di sini kalau dibagi dua, ada dua kategori yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama pekerja, yang kedua bahan. Oke. Dari pekerja ini ada pembahasan sendiri. Dari bahan ada pembahasan sendiri. Malam ini yang kita bahas bahannya dulu. Kenapa? Karena pekerjanya ini secara otomatis sudah disiapkan sama Allah. Makanya tadi saya bilang, waktu kita ada luka, disuruh sembuh, tidak disuruh. Tapi perlahan-lahan dia akan menyembuhkan dengan sendiri. Kenapa? Karena pekerjanya udah disiapkan sama Allah. Masya Allah, itu sempurnanya tubuh kita diatur sama Allah. Tapi pekerja itu juga butuh dorongan. Dan pekerja tukang tadi juga punya yang berkualitas. Mohon maaf, ada tukang yang hanya bisa buruh saja. Tapi ada yang bisa tukang. Dan tukang sendiri ada level-levelnya. Ada yang ahli bagian ini, ada yang ahli bagian ini, sama dengan tubuh kita. Ya, jadi ada dua kategori untuk bisa menyembuhkan diri, yaitu adalah pekerja dan bahan baku. Ya, jadi yang di online juga dua kategori yang kita butuhkan untuk memenuhi agar terjadi namanya penyembuhan diri atau regenerasi sel, yaitu adalah pekerja dan bahan baku. Nah, malam ini yang kita bahas bahan bakunya dulu. Kenapa? Karena pekerja ini pembahasannya panjang sekali. Dan kalau hanya 1-2 jam tidak akan cukup insya Allah. Bahan baku juga panjang, tapi saya usahakan untuk bisa seminimal mungkin penjelasannya, sehingga bisa diterima. Oke. Jadi di sini seperti tadi sudah saya bilang, kita akan membahas dari kategori bahannya. Bahan untuk regenerasi sel. Jadi kita sekarang sedang membahas tentang bahan baku untuk regenerasi sel. Nah, kira-kira bahan baku yang kita butuhkan untuk membentuk sel-sel yang baru itu apa? Kira-kira makanan. Betul sekali. Makanya kita ini butuh makan. Kalau rumah
tadi kita beli bahan bakunya di toko bangunan, kalau tubuh kita dapat bahan bakunya dari mana? Makanan. Nah, pertanyaannya, makanan seperti apa yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku untuk regenerasi sel? Itu yang akan kita bahas di sini. Oke. Baik. Jadi sejak awal kita sudah membahas bahwa bagian terkecil komponen makhluk hidup adalah apa tadi? Sel. Adalah sel. Nah, sel itu sendiri di dunia ini dibagi dua jenis. Ada yang namanya sel hewan. Sel apa? Hewan. Ada yang namanya sel selain hewan, sel apa lagi? Tumbuhan, bukan manusia. Kalau manusia itu masuk di sel hewan. Kita ini masuk di sel hewan. Makanya ada namanya protein hewani. Ada juga yang namanya protein nabati. Ya karena di dunia hanya ada dua sel. Makanan kita ini hanya ada dua. Apa saja? Makanan hewan dan makanan tumbuhan. Sel tumbuhan. Tumbuhan itu biasa disebut nabati. Ya, mau disebut nabati lah, mau disebut tumbuhan lah, sama. Ya, yang penting sumbernya hanya ada dua. Oke. Nah, sekarang sel kita sendiri, tubuh kita sendiri, itu masuk ke jenis yang sel hewan. Masuk ke jenis sel hewan, bukan sel tumbuhan. Ya, makanya kita ini kalau tangannya putus, nggak bisa tumbuh lagi. Nggak kayak tumbuhan. Kalau tumbuhan itu rantingnya diputus, gimana? Tumbuh lagi. Artinya, semua kebutuhan bahan baku untuk membentuk sel yang baru atau untuk renovasi tubuh kita, itu ada di sel hewan. Jadi semua kebutuhan tubuh kita itu semuanya ada di sel hewan. Ada di sel hewan. Bukan di sel tumbuhan. Tapi saya kan senang makan sayur, Ustaz. Siapa yang nyelarang makan sayur? Kan emang dua-duanya makanan untuk kita. Dua-duanya makanan untuk kita. Tapi yang ada semua bahan bakunya untuk melakukan renovasi tadi, untuk melakukan pembenahan tubuh, itu ada di hewan. Ya, hewan. Terus gimana Ustadz, saya punya keluarga, punya saudara, dia hanya mau makan tumbuhan. Ada vegetarian. Yang pertama, orang yang murni makan vegetarian, pasti perlahan-lahan tubuhnya akan habis. Tambah kurus dia. Tambah kurus. Kenapa tambah kurus? Karena tubuhnya harus melakukan subsidi silang. Coba antum bayangkan, ini kalau bangunan ya masih gampang. Tembok ini kurang bahan. Akhirnya dia akan ngambil dari tembok yang masih bisa dipakai. Dipakaikan ke situ. Itu tubuh kita seperti itu. Jadi ketika ada yang kurang, yang subsidi tubuh kita sendiri. Makanya orang-orang yang makan vegetarian, pasti tubuhnya makin lama makin kurus. Makin habis. Ya, kenapa? Karena tak lengkap. Tapi saya tidak melarang makan sungguhan loh ya. Bebas, antum mau makan sayur, mau makan buah, bebas silakan. Hanya saja antum minimal harus paham dan harus tahu. Kebutuhan utama kita ada di hewan. Ada di hewan.
Makanya, misal, saya tanya, kira-kira antum tiap hari hanya makan bayam aja, bisa hidup nggak? Bayam aja, nggak pakai nasi, nggak pakai apa, bayam toh, bisa hidup nggak? Kalau ayam bisa, bukan ayam kita, bayam saja, nggak pakai nasi loh ya, nggak pakai nasi loh, nggak pakai nasi, hanya bayam saja. Lemah, lemes, nggak kuat orangnya. Tapi coba kalau saya tanya, antum itu hidup hanya makan ayam saja, bisa hidup nggak orangnya? Atau makan ikan aja, bisa hidup nggak orangnya? Ayo. Iya, nggak usah nasi, ikan aja, ayam saja. Yang satunya bayam saja atau jamur saja, lemas. Makanya semua kebutuhan tubuh kita itu ada di sel hewan. Sel hewan. Nah terus gimana dengan yang namanya itu 4 sehat 5 sempurna, Ustaz? Itu udah nggak dipakai sekarang. Itu kalau mau cari tahu ada itu datanya. Ya udah nggak dipakai, udah nggak dipakai. Udah dijadikan yang namanya gizi sempurna. Dan gizi sempurna itu ada di hewan. Baik, kembali di sini. Ya. Kenapa itu semua diperlukan? Ya. Kita itu makan untuk dapat apanya sih? Gizi atau dapat nutrisi. Jadi kita ini makan hanya untuk dapat gizi dan nutrisinya. Nanti gizi dan nutrisi ini dijadikan apa? Dijadikan untuk bahan baku sel-sel yang baru. Dijadikan untuk bahan baku atau renovasi sel-sel yang rusak. Makanya kita butuh makan yang bernutrisi. Makanya kalau seorang manusia yang nutrisinya kurang, badannya seperti apa? Busung lapar, atau bahasa kerennya kemarin apa? Stunting. Stunting itu apa sih, Bunda? Stunting itu gimana? Kurang gizi. Anaknya pertumbuhannya kerdil, tidak bisa optimal, badannya habis. Kenapa dia bisa stunting kira-kira? Kurang gizi. Oke, jadi tujuan kita itu makan adalah untuk mendapatkan nutrisi, makan. Manusia makan itu tujuannya untuk mendapatkan nutrisi. Nah, ya. Jadi makan itu tujuannya untuk mendapatkan nutrisi. Masalahnya, makanan yang kita makan, misal bunda atau ayah di sini makan telur atau makan ayam, bisa langsung dapat enggak nutrisinya? Dapat. Ya, dari ayam ini dimakan langsung dapat nutrisinya kan? Atau masih butuh dicerna dulu? Nah, butuh dicerna. Semua yang kita makan untuk bisa mendapatkan nutrisinya harus dicerna. Terus kalau misalnya ayamnya nggak dicerna gitu, itu bentuknya seperti apa? Masih bentuk ayam, masih bentuk utuh, nggak ada nutrisinya kita. Nah, artinya untuk bisa mendapatkan nutrisi, syaratnya harus dicerna. Harus dicerna. Kalau nggak dicerna gimana? Kalau nggak dicerna gimana? Dapat nutrisi enggak? Nggak dapat, berarti dia hanya lewat. Nah, oke, jadi kata kuncinya untuk dapatkan nutrisi wajib dicerna. Makanan apapun di dunia ini, tidak ada satupun makanan yang tidak perlu dicerna. Pasti harus coba Bapak Ibu lihat, perhatikan ini. Apa makanan yang tidak perlu dicerna? Tidak ada.
Semuanya perlu dicerna, bukan dimasak loh ya. Bukan dimasak. Masak ini beda dengan cerna. Masak kan biar apa dimasak? Oh, biar enak gitu. Bisa juga. Tapi masak itu belum dicerna. Karena setelah makanan itu kita makan, baru dicerna. Pencernaan itu terjadinya di mana? Di tubuh. Lebih tepatnya di organ yang mana? Perut dan usus. Nah, baik. Sekarang pertanyaan saya. Kalau makanan yang tidak bisa dicerna, bisa dapat nutrisinya enggak? Ayo. Coba. Nah, yang online juga nih dicoba nih. Kalau kita makan tapi tidak bisa dicerna, bisa dapat nutrisinya enggak? Kalau kita makan tapi tidak mampu dicerna oleh tubuh kita, bisa dapat nutrisinya enggak? Ya. Enggak dapat. Ini yang terjadi kepada, misalnya ada anak-anak, 2 orang anak kecil makannya sama. Misal satunya makan nasi sepiring, ikan pindang, ikan lele, satunya juga seperti itu. Satunya makan telur, sini juga makan telur. Tapi yang satu badannya besar, yang satu badannya kurus. Itu kira-kira apa yang terjadi? Karena kemampuan mencerna tubuhnya tidak optimal. Kalau mencernanya nggak optimal, bisa dapat nutrisi enggak? Tidak. Kalau nutrisinya nggak dapat, selnya bisa tumbuh enggak? Tak bisa. Kalau nutrisinya nggak dapat, selnya bisa diperbaiki enggak? Kalau nutrisinya nggak dapat, bisa enggak memperbaiki sel? Tak bisa. Nah, kembali pada 2 jenis makanan tadi. Ada makanan jenis hewan, ada makanan jenis tumbuhan. Nah, sekarang yang di online pun bebas ya. Antum coba cari informasi di Google aja yang gampang ya. Atau yang offline juga ya. HP-nya bisa dikeluarkan. Ya, HP-nya bisa dikeluarkan. Ya. HP-nya dikeluarkan, yang offline juga HP-nya dikeluarkan. Kemudian kan sudah HP ya maksud saya. Google-nya dibuka. Tulis saja di Google. Apakah manusia bisa mencerna sel tumbuhan? Coba. Apakah manusia bisa mencerna sel tumbuhan? Nah, yang online nih, ada yang bisa jawab enggak? Dari di Google itu informasi. Apakah manusia bisa mencerna sel tumbuhan? Ayo, sambil saya tunggu ada yang dapat enggak? Tidak dapat. Gimana penjelasannya? Manusia bisa enggak mencerna sel tumbuhan? Tidak bisa. Nah, kembali pada penjelasan di awal. Kalau kita tidak mencerna makanan tadi, nutrisinya dapat enggak? Enggak dapat. Tidak. Kalau nutrisinya enggak dapat, bisa enggak tubuh kita ini renovasi, pertumbuhan, atau mungkin memperbaiki atau perkembangan tubuh, bisa enggak? Enggak dapat. Bisa. Sekarang perhatikan ulang. Ya. Manusia bisa enggak mencerna sel tumbuhan? Jawabannya yang offline. Tadi gimana? Apakah manusia bisa mencerna sel tumbuhan? Jawabannya apa? Tak bisa. Tak bisa. Nah, sekarang kalau dicerna aja enggak bisa, Bunda. Bisa dapat nutrisinya enggak? Tak bisa. Tak bisa. Nah, sekarang kalau nutrisinya enggak dapat, bisa enggak memperbaiki tubuh? Tak bisa. Merusak badannya. Merusak. Berarti makanan kita yang sesungguhnya yang mana?
Sel tumbuhan atau sel hewan? Sel hewan. Tapi sekarang coba saya tanya, mohon maaf sama umat yang ada di Indonesia, pada saat kita makan, rasio sel hewan dengan sel tumbuhannya banyak. Ayo. Rasio sel tumbuhan dengan sel hewannya banyak yang mana? Banyak dulu kan. Ayo coba yang online juga nih. Makanan antum rasionya banyak sel tumbuhan atau sel tanamannya? Sel tumbuhan. Banyak tumbuhan. Banyak tumbuhan. Padahal tumbuhan itu bisa dicerna enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Nah sekarang, padahal kan di Al-Quran itu banyak sekali membahas tentang tumbuhan. Ya. Sekarang antum coba buka surah Abasa. Yang online juga tolong dibuka, ini penting. Surah Abasa. Surah Abasa. Yang online tolong sebentar. Saya buka juga nih. Surah Abasa. Insya Allah surah ke banyak bahasa 80. Surah 80. Bunda juga tolong dibuka surah Abasa. Baik. Ya, yang online juga tolong dibuka surah Abasa. Ya, Bunda juga tolong buka surah Abasa. Buka mulai dari ayat ke-24. Ayat ke-24. Ya. Buka mulai dari ayat ke-24 surah Abasa. Ya. Bisa dibaca Bunda? Ya, silakan. Artinya aja enggak apa-apa, artinya enggak apa. Yang online juga silahkan buka surah Abasa ayat 24. Kemudian ayat 24 tadi dibaca sampai ke ayat 32. Jadi 24 sampai 32. Dengar ya, yang online dengar kan? Dibaca surah Abasa mulai dari ayat 24 sampai ke 32. Nah, silakan. Siapa yang mau bantu ini? Yang online tolong dibantu saya dibaca. Bacakan artinya saja, silakan. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Oke. Terus kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Air, oke. Terus? Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran. Biji dan anggur. Terus? Zaitun dan kurma dan pohon kurma. Zaitun dan kurma. Terus? Kebun-kebun yang rindang. Kebun. Dan buah-buahan serta rerumputan. Buah-buahan. Buah-buahan serta rumputan. Terus? Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Baik. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Bayangkan mulai dari ayat 24 tuh, air, biji-biji, anggur, zaitun, kurma, habis itu kebun, buah-buahan. Itu untuk Kesenangan. Untuk apa? Kesenangan.
kesenangan, bukanlah makanan. Padahal di ayat 24 ini Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan Makan. makanan. Di awal pembuka Allah bilang makanan yang perhatikan. Dijelaskan sebanyak itu, ternyata itu semua adalah mataan atau kesenangan. Kesenangan. Itu semua adalah kesenangan. Nah, kendalanya sekarang yang terjadi di halayak umum, ya. Di sini kita diskusi, ya. Saya bukan menjelekkan atau apa, enggak. Kita di sini sekali lagi saya hanya menyampaikan, tidak menyimpulkan, ya. Mengajak dan tidak mengejek. Yang dijadikan suatu ujung tombak kesehatan. Kalau enggak obat, larinya kemana? Coba yang online, kalau enggak obat larinya kemana? Tumbuh-tumbuhan. Kalau enggak obat larinya kemana? Tumbuh-tumbuhan. Herbat. Tumbuh-tumbuhan. Coba bayangkan, mencerna saja tubuh kita Tidak bisa. tak bisa. Nah sekarang antum tuh nyerna aja nggak bisa. Tapi gimana Ustaz? Kan ada hadis tuh. Habatus sauda tuh bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian. Antum lebih berat hadis atau Quran sekarang? Hadis itu kan keluarnya 200 tahun setelah Rasulullah. Jadi kata-kata Rasul itu dicatat di sana. Jadi antum jangan sampai salah bobotnya dalam belajar itu. Apa yang lebih dulu? Itu Quran dulu. Habis Quran, baru sunnah. Habis sunnah, baru hadis. Nah, di sini ini dari Quran nih. Dari surah apa? Surah Abasa. Abasa, ini surah ke-80. Surah Abasa. Di situ Allah sudah menjelaskan kepada umat manusia bahwa semua tanaman itu adalah kesenangan. Adalah kesenangan. Ya. Nah, sekarang antum itu ya lebih banyak diarahkan kemana? Diarahkan ke kesenangan. Oh, yang nyatanya kalau sekarang, oh hewani, coba saya tanya, apa kalau makan kambing dibilang gimana sekarang? Bunda nih kalau makan kambing dibilang apa? Darah tinggi, sakit, kolesterol, dan lain-lain. Tapi kalau makan sayur, kalau makan herbal, dibilang gimana? Sehat. Padahal tahu enggak, Bunda, kalau tubuh kita itu tidak bisa mencerna sel tumbuhan. Jadi yang online ini juga, Pak, perhatikan baik-baik. Antum itu tubuhnya mencerna saja nggak bisa. Terus kira-kira dapat apanya, gitu loh. Terus kira-kira dapat apanya kalau kita mencerna aja nggak bisa? Dapat hikmahnya. Dapat hikmahnya. Sebentar. Saya ada ayat yang mau saya sampaikan di sini ya. Sebentar, saya agak lupa. Sebentar. Bentar. Saya ada ayat yang mau saya sampaikan. Saya agak lupa. Ya Allah, mana ya? Sebentar. Ini nih. Al-Baqarah 120. Tolong dibuka surah. Nah, ini. Tolong dibuka surah Al-Baqarah ayat 120. Tolong dibuka. Ini yang online tolong dibuka. Yang online tolong dibuka. Al-Baqarah ayat 120.
Tolong saya dibantu dibacakan. Artinya saja tidak apa-apa. Mari, tolong saya dibantu. Al-Baqarah ayat 120. Tolong dibacakan yang online. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu, sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Ya, di surah Al-Baqarah. Jadi orang-orang yang, ya mohon maaf, tadi kafir ya kalau saya bilang ya, Yahudi itu, Nasrani, itu tidak akan rela kalau kita ini tidak ikut milah mereka. Sekarang antum lihat, posisi ilmu pengetahuan atau ilmu penelitian itu banyak dipegang sama mereka, sehingga ketika ada penelitian tentang tumbuh-tumbuhan, itu dukungannya habis-habisan. Bisa dicari terus, dananya dikeluarkan terus, teliti tumbuhan. Oh, tumbuhan ini manfaatnya gini, tumbuhan manfaatnya gini. Tapi coba ketika ada penelitian tentang daging-dagingan, itu nggak akan dibolehkan. Nggak usah jauh-jauh. Tadi saya tanya, antum kalau makan kambing di Indonesia nih, dibilang apa tadi? Darah tinggi, kolesterol. Tapi kalau makan herbal, semuanya bilang bagus. Saya tidak bilang kalau tumbuhan itu nggak ada manfaat, enggak. Dan sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah melarang antum makan tumbuhan. Cuman minimal antum harus paham bahwa tumbuh-tumbuhan itu semuanya adalah kesenangan. Coba ingat ketika antum itu minum teh atau minum kopi, gimana rasanya? Coba bayangkan waktu habis nyeruput kopi itu atau nyeruput teh itu gimana keluarnya? Rasanya kan gini. Nah, gitu loh. Nah, iya, itu yang disebut kesenangan. Kesenangan. Ya, jadi di sini untuk yang sahabat online ya, antum sudah sedikit paham tentang beberapa rahasia yang tidak dibuka di halayak umum. Kenapa? Ya karena kalau ini dibuka, manusia mendapatkan nutrisi yang sesungguhnya. Kira-kira kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel yang rusak itu berkurang atau meningkat? Meningkat. Kalau kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel ini meningkat, maka orangnya makin sehat. Tapi kalau mereka kan, wallahu alam, mohon maaf, mudah-mudahan saya nggak suudon. Ya, makanya antum kalau tidur di rumah sakit 1 malam aja berapa gitu? Nah, nginep aja itu nggak ngapa-ngapain, tidur aja, udah sehat. Ya, jadi sekali lagi saya bukan nggak mau suudon, kan tadi saya bukan. Saya hanya menyampaikan, tidak menyimpulkan. Ya. Nah, di sini saya adalah pendakwah yang mendakwahkan insya Allah kebenaran-kebenaran. Dan kebenaran yang saya sampaikan ini antum berhak untuk menguji dari semua sisi. Silahkan. Kalau mau dipertanyakan, didiskusikan, silahkan. Kita akan tunjukkan, kita akan diskusikan kebenarannya. Hanya syaratnya satu apa? Kita di sini hanya menyampaikan, bukan menyimpulkan. Ya. Jadi antum jangan sampai salah tangkap. Saya hanya menyampaikan, tidak menyimpulkan. Yang menyimpulkan siapa? Ya antum diri sendiri cara pribadi. Saya hanya mengajak, tidak memaksa dan tidak mengejek. Ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan apa yang sedikit kita bahas di sini ada manfaat. Ya. Jadi karena ini sudah masuk di jam 9, ya. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab dari yang online ini. Nah, jadi poin malam ini antum sudah mulai paham bahwa nutrisi yang utama kita butuhkan itu apa. Dari nutrisi itu antum juga mulai paham kebutuhan tubuh itu apa.
untuk bisa memperbaiki diri. Ya, oke. Jadi saya kembalikan pada moderator. Sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Saya melayani yang online dulu. Nanti kalau yang offline ini tanya jawab saya akan layani setelah acara. Baik, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang dari online yang mau menyampaikan pertanyaan, karena ini waktunya sangat singkat sehingga hanya ada materi pembukaan ya, Bud, ya. Ya. Tunggu yang online. Ya, kan, Pak kalau Sabar. bisa ngomong bisa diketik. Ya, silakan Pak. Kalau nanti silakan pertanyaannya dikumpulkan di admin kita. Boleh. Itu lewat Nanti bisa dibahas. obrolan bisa, atau kalau memang memungkinkan langsung juga nggak apa-apa, silakan. Kalau memang bisa kok nggak apa-apa. Bud. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Rizky, ya, saya dengan Arif Bekasi, alhamdulillah bisa ketemu di online, Ustadz ya. Alhamdulillah. Saat ini, ya, saya mau nanya terkait masalah apa namanya kebutuhan konsumsi makanan, misalkan di dalam apa di dalam isi piring kita itu. Kalau ada misalkan nasi yang mengandung karbo, terus ada sayur, ada telur untuk protein, ikan, daging. Nah, kalau misalkan kita makan secara harfiahnya manusia untuk pencernaan yang baik, apakah itu bisa digabungkan sekaligus atau kita cerna yang mana dulu, karbo dulu kah, atau protein dulu kah, atau vitamin atau apa? Seperti itu, Ustaz. Maka Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Jadi di sini saya ingin meluruskan suatu fakta dulu ya. Karena banyak sekali orang bilang makan ini nggak boleh dicampur ini, makan ini nggak boleh dicampur ini, makan ini nggak boleh dicampur ini. Nanti saya kasih tahu ya. Perut kita ini diciptakan Allah sempurna. Artinya dia itu tahu sendiri mana duluan yang harus diurus. Misal antum makan daging darat, protein darat, kemudian dicampur dengan protein laut, apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Antum itu mau makanan dicampur apa aja itu boleh, yang penting jangan dicampur racun ya. Kalau dicampur racun itu salah udah. Tapi kalau antum mau campur model apapun itu boleh. Kenapa? Karena perut kita ini pintar. Dia tahu mana duluan yang harus dicerna, mana duluan yang harus diproses. Gitu loh. Jadi yang pertama jangan sampai antum itu mikir kalau daging ini tidak boleh dicampur ini, protein tidak boleh dicampur, tidak, bebas. Terus kalau saya makan ini campur durian, campur boleh. Yang penting bukan racun. Kemudian masuk kepada pertanyaan yang tadi. Saya makan itu ada karbonya, ada nasinya, ada sayurnya, ada buahnya, ada protein hewaninya. Itu mana duluan yang oleh tubuh kita, oleh tubuh saya diurusin? Tubuh manusia, utamanya pencernaan, pasti pertama kali yang diurus itu adalah karbo. Pasti. Kenapa? Karena karbo itu tidak pernah boleh tinggi di tubuh kita. Kalau sampai karbo itu tinggi, kita akan kena penyakit yang namanya diabetes. Jadi makanya kalau antum itu makan makanannya dicampur tadi itu ya, apa duluan yang dicerna? Pasti karbonya dulu. Yang diproses pasti karbonya dulu. Setelah karbo itu selesai, baru tubuh akan memproses yang protein-protein hewani. Terus gimana dengan yang nabati? Nggak diproses. Karena tubuh ini nggak bisa cerna tumbuhan. Nanti dia berubah jadi apa? Dia berubah jadi serat. Nah, serat atau fiber. Serat itu bagus enggak untuk tubuh kita? Ya bagus, ada manfaatnya. Tapi apakah serat itu bisa dicerna tubuh kita? Jawabannya enggak bisa. Kalau Bunda tidak percaya, cari di Google. Apakah manusia bisa mencerna serat? Antum akan tahu enggak bisa. Nah, sekarang ketika makanan itu tidak tercerna, kira-kira di perut kita dia ngapain? Dia hanya lewat. Dia hanya lewat.
Setelah hanya lewat, dia jadi apa? Coba saya tanya, antum tahu enggak feses? Feses atau kotoran kita. Nah, apa sih definisi feses itu? Definisi feses adalah sisa makanan yang tidak dicerna. Itulah yang namanya feses. Sisa makanan tidak dicerna. Sekarang pertanyaan saya, kalau semua makanan yang kita makan itu bisa dicerna, fesesnya ada apa enggak? Coba yang offline juga nih, yang online juga nih. Kalau semua makanan kita bisa dicerna, fesesnya ada enggak? Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Yo, yang online nih. Nggak ada. Gimana? Nggak ada, Ustaz. Enggak ada. Jadi daging ada. semua. Nah, enggak ada. Sekarang itu buktinya dari mana? Antum cari hadis Rasulullah, saya mau tanya. Kita nanti di surga, itu buang air besar enggak? Nggak. Nggak, Ustaz. Nah, antum itu sudah tahu dari kisah-kisah Islam bahwa nanti kita ini di surga itu tidak ada buang air besar, kata Rasulullah. Kenapa? Karena semua makanan yang diberikan oleh Allah di surga bisa kita cerna. Tapi kenapa sekarang antum itu dapat kata-kata kalau sehari ndak BAB nanti masalah pencernaannya? Kata siapa? Justru antum ndak BAB itu bagus karena makanannya dicerna. Kalau antum kebanyakan BAB itu berarti makanannya tidak bisa dicerna gitu loh. Ya, jadi jangan sampai salah ya antum mikir itu ya. Jangan sampai salah sekali lagi ya. Kalau antum itu BAB, feses itu adalah makanan yang tidak dicerna. Gitu loh. Kalau dicerna, fesesnya ada apa enggak? Enggak ada, karena diserap semua jadi daging, kata beliau. Nah, itu betul ya. Jadi saya lagi jawaban dari pertanyaan antum ya. Yang diurusi pertama oleh tubuh kita adalah karbohidrat. Kalau sampai karbohidrat ini terlalu banyak dan nggak mampu tubuh kita ngurusinnya, tubuh kita akan sakit yang namanya diabetes. Dan diabetes itu adalah penyakit yang jenisnya penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu apa? Penyakit pencernaan. Kenapa pencernaannya sakit? Ya antum makan sesuatu yang harusnya nggak dimakan gitu loh. Ya, jadi itu Bang Arif. Ya, Bang Arif ya namanya ya. Jadi yang pertama betul. diurusi oleh tubuh kita adalah karbonya dulu. Setelah karbo baru proteinnya. Setelah protein yang hewan yang tumbuhan skip lewat. Tapi ingat sekali lagi saya tidak pernah melarang antum makan tumbuhan loh ya. Jadi karena Allah sudah bilang bahwa tumbuhan itu adalah kenikmatan. Ya, kenikmatan bukan larangan. Oke. Silakan mungkin ada yang lain. Ustadz mau tanya Ustadz. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya kan survivor cancer. Saya tuh Apa-apa? bingung. Pejuang kanker. Oh, Masya Allah, nih cancer. Gimana? Jadi ada info yang saya dapatkan, tidak boleh makan daging merah, kambing, Terus? daging sapi, gitu kan. Yang aman buat saya katanya ayam. Itu pun kalau boleh ayamnya ayam kampung. Nah sunnah kita kan Rasulullah suka kambing Ustadz. Jadi yang benernya yang gimana ya Ustadz? Tolong pencerahan Yang benar itu sunnah. Ustadz. Saya jawab dari awal ya. Yang benar itu sunnah. Tidak ada satupun sunnah Rasulullah yang salah. Antum itu coba baca yang pertama surah Al-An'am ayat 116. Kemudian setelah antum baca surat Al-An'am 116, perkuat lagi dengan surah Al-Isra. Al-Isra ayat 36. Yeah. Jadi Bunda yang barusan bertanya, ya. Ulangi Yang pertama, tadi Al-Isra berapa? 36. Ayat 36. Jadi Al-An'am. Bunda pertama baca dulu surah Al-An'am ayat 116. Setelah itu Bunda perkuat dengan surah Al-Isra ayat 36.
Ya, silakan Bunda baca dulu lah, biar jelas, biar yang lain juga tahu. Dari Al-An'am ayat 116 dulu. Al-An'am ayat 116. Ya, artinya saja enggak apa-apa. Apa bentar. 116. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Oke, itu Al-An'am sudah. Sekarang perkuat dengan Al-Isra ayat 36. Al-Isra 36. Al-Isra 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban jawabannya. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Ya. Jadi kembali ke sini Bunda. Tadi Bunda tanya ke saya enggak boleh makan daging, saya enggak boleh makan kambing, saya boleh cuma makan ayam dan sayur. Ya. Dari surah Al-An'am itu Bunda sudah tahu bahwa Allah mengatakan jangan pernah mengikuti halayak umum. Janganlah kamu tuh jadi kaum yang ikut-ikutan, apalagi yang ikutan urusan umum. Bunda, buku pelajaran ilmu yang dipakai di ilmu kedokteran itu berasal dari barat. Dari barat. Padahal kita sendiri ini punya kitab yang disebut Asyifa, penyembuh. Gitu loh. Sekarang saya kembalikan sama Bunda. Bunda lebih percaya yang mana? Antara Asyifa atau kitabnya barat. Gitu loh. Nah, di sini saya perkuat lagi dari barusan kita bahas, ya. Sudah sunnahnya Rasulullah itu makan daging, apalagi daging kambing, ya. Kemudian Bunda juga sudah dapat ilmu barusan bahwa sel tumbuhan itu tidak mampu diserap oleh tubuh kita. Kenapa? Karena tidak bisa dicerna. Jadi kalau udah tidak bisa dicerna, ngapain dimakan gitu? Enggak, salah kalau saya bilang seperti itu ya, mohon maaf ya. Maksud saya boleh dimakan, tapi pilihan, gitu loh Bunda. Fokuslah kepada sesuatu yang lebih dibutuhkan tubuh kita, bukan untuk kesenangannya. Sekarang coba saya tanya, kalau kita terlalu banyak bersenang-senang, efeknya gimana? Kita terlalu banyak bersenang-senang, efeknya gimana? Jelek atau bagus? Jelek. Boleh kita bersenang, boleh, cuman jangan diulang-ulang terus gitu loh. Jadi bersenangnya cukup sekali 2 kali lah. Jangan sampai bersenang-senang terus gitu ya. Itu bahaya. Ya, jadi kembali ke situ Bunda. Tubuh kita tidak bisa mencerna sel tumbuhan Bunda. Sehingga lebih utama kebutuhan kita ada di sel hewan. Dan sel hewan itu yang bagus dagingnya adalah daging kambing. Kenapa? Karena daging kambing ini jauh lebih bernutrisi daripada daging sapi. Jadi Bunda, untuk saat ini saya bilang ya, kalau Bunda itu mau berikhtiar untuk menyembuhkan diri dari kanker, memang jujur sampai detik ini saya belum punya pasien kanker yang sembuh 100%. Itu belum ada Bunda. Tapi kalau yang kankernya itu ciri-cirinya berkurang, alhamdulillah banyak. Ya. Kenapa? Karena sampai detik ini kanker itu sendiri adalah suatu penyakit yang ilmu pengetahuan manusia belum lengkap di sana. Sehingga saya sendiri adalah seorang peneliti Bunda. Jadi ilmu penelitian terbaru manusia tentang kanker ini hanya ada pendekatan. Bukan secara konkret langsung sembuh gitu, belum ada data seperti itu gitu loh. Nah, cuman kalau untuk pendekatannya secara saintifik saya ada. Dan insya Allah saya bisa sampaikan. Salah satunya adalah Bunda kalau mau mengurangi penyakit kanker tadi, hilangkan karbonya.
hilangkan karbonya, perbanyak makan protein hewani. Tuh. Terus gimana kalau saya minum herbal, Ustaz? Boleh, silahkan. Herbal itu tidak ada jeleknya, gitu loh. Cuman untuk tubuh kita jadinya hanya kesenangan. Ya. Nah, seperti itu ya Bunda. Jadi untuk penyakit kanker untuk saat ini Bunda harus paham dulu kebutuhan yang sebenarnya di tubuh itu apa, yaitu sel hewan. Kemudian kurangi makan karbonya. Kalau bisa hilangkan sama sekali. Hilangkan saja. Iya. Kalau Oke. diganti ubi gitu Ustaz, Kan sama Singkong. aja tubuh. sama. Ada juga yang Gini. katanya kalau singkong bagus untuk kanker ya. Baik. Singkong itu masuk sel tumbuhan atau sel hewan? Tumbuhan. Nah, bisa dicerna enggak sama tubuh Bunda? Nggak bisa. Iya sudah, jadi kesenangan lagi gitu loh Bunda. Jadi kalau Bunda nggak makan nasi tapi diganti kentang, diganti singkong, ya sama aja Bunda. No karbo ya. Perbanyak, kalau belum bisa no karbo, kurangi. Ya, perbanyak mulai masuk yang sel hewani. Ya. Ya Ustaz, Oke. makasih. Baik. Wahiro. Tadi di sini ini ada satu pertanyaan yang menarik bagi saya. Ini ada orang yang kritis tadi ini. Mana tadi yang ngechat atau mana? Kalau lihat chat gimana nih? Ini ada pertanyaan Ustaz, komposisi herbal dari Iya, tumbuhan iya, iya. yang super tech ini Ustaz. Nah, ya tadi mana? Tadi chatnya mana nih tadi chatnya? Untuk ngeliatnya di mana? Di chatnya itu, di obrolan. Dibuka di obrolan. Di obrolan Ustaz. Bahwa Kan bacain aja Ustaz ya. Dibacain aja Ustaz ya. Iya, dibacain. Izin tanya Ustaz, Ana minum super tech support, komposisinya herbal, tumbuhan semua, kecuali madu dan mikroba baik. Bagaimana korelasi dengan sistem pencernaan tubuh yang bisa dicerna sel tumbuhan sementara komposisi super tech? Baik. Nah, ini menarik ini orang yang tanya ini. Kritis ini yang melihat ini ya. Jadi super tech itu, ya, super tech itu adalah makanan yang sudah dicerna. Itu poin pertamanya. Ya, makanan yang sudah dicerna. Sekarang kalau makanan itu sudah dicerna, ketika masuk di tubuh kita, masih butuh dicerna lagi enggak? Jawabannya hampir tidak, karena dia udah dicerna, sehingga tinggal diserap. Gitu loh. Ya. Jadi tumbuhan itu kalau kita makan langsung, kita nggak bisa nyerna. Tapi kalau tumbuhannya dicerna duluan melalui suatu proses, ya, dia udah jadi nutrisi. Karena sesungguhnya tumbuhan itu juga punya nutrisi. Hanya tubuh kita yang diatur oleh Allah tidak mampu mencerna dia. Jadi bukan tumbuhan ini nggak punya nutrisi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang online itu, saya bilang, sel tumbuhan itu bukan tidak punya nutrisi, Bunda, ya Bunda. Ya, mereka ini punya nutrisi. Hanya tubuh kita yang nggak mampu mencerna untuk bisa dapat nutrisinya. Nah di super deck itu sudah dicerna duluan. Dan kemudian di super deck itu sebenarnya bahan baku tumbuhannya dipakai untuk menumbuhkan bakterinya. Jadi yang utama di super deck itu adalah bakterinya, dan bakteri itu masuknya di sel hewan. Tapi di super deck itu bakterinya dibunuh, dimatikan. Karena tujuannya untuk dijadikan nutrisi, bukan dijadikan probiotik. Oke. Jadi itu untuk yang bertanya tentang superfood tadi. Oke. Baik, masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh ya, ini untuk untuk melengkapi trial kita online pada malam hari ini, nanti mohon komennya di web kita itu yang positif untuk bersama-sama membangun. Artinya bukan berarti kita melarang orang untuk berkomentar negatif, tapi sebaik-baik komentar yang positif. Ya, jadi Boleh nanti, Pak D, kalau misalnya ada yang negatif boleh. Yang penting caranya diskusi lah. Yang penting Ya. kita di sini tidak menjelek-jelekan, gitu. ya maksudnya Kalaupun begitu. menjelekan, saya akan tetap baik, insya Allah, gitu ya. Jadi tidak masalah, jujur saja. Utarakan pertanyaan-pertanyaan antum, bukan ejekan-ejekan. Ya. Pertanyaan saja silahkan, Ya. diskusikan nanti. Ya, monggo. Ada yang mau bertanya lagi? Halo Bapak Ibu,
Kita tunggu sampai jam 9.30, nanti kita closing, diberi kesempatan Coach Rizky untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya offline, biar tidak terlalu malam. Untuk selanjutnya nanti ada material-material online, atau mungkin kita juga perlu membuat semacam terapi gitu. Jadi pertanyaan dijawab gitu Coach, untuk ibu-ibu yang lainnya gitu, dalam sesi-sesi tertentu. Tapi kita lebih pada fokus ke P1. Tapi nanti diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya stimulan. Jadi pertanyaan dijawab gitu, termasuk tentang penyakit-penyakit, walaupun belum berurutan mungkin gitu ya Coach ya. Ya, sesuai request saja. Sesuai saja. Silakan Bapak Ibu yang online, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti kita tutup biar memberi kesempatan kepada hadirin yang hadir di Masjid Kapal Munzalan untuk bisa berdiskusi dengan Coach. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Atau Bapak Ibu yang mau ngasih testimoni untuk kajian hari ini, bisa dikasih reviewnya. Pak Arif. Ya, nanti gampang nyusul. Kalau nggak ada, di closing aja dulu, nggak apa-apa. Nah, ditunggu sebentar, ditunggu sebentar Pak De, masih ada waktu. Oke, tunggu dulu. Sambil ngisi lagi nggak apa-apa, Coach. Masih ada. Saya ini masih ingin tahu cara buka chat ini di mana. Itu di chat di itu apa namanya, di scroll ke bawah nanti ada obrolan. Scroll ke bawah ada obrolan, nggak ono ya di HP ku. Ada deretan gambar suara, ada cam, ya kan? Ada peserta, jumlah pesertanya. Kemudian ada bagikan, ada lainnya, nanti yang ada tulisan obrolan, diklik nanti muncul obrolan. Kameranya diklik aja infonya. Nah, nanti kan keluar. Pertama masalah suara, kedua kamera, ya kan? Ketiga itu obrolan, keempat peserta, kelima bagikan, keenam lainnya, terakhir keluar. Belum keluar di tempat saya. Oh, enggak, ya benar. Belum keluar. Penjelasan tentang superfood kapan Ustadz? Nah, ini ada dari Ibu Sri Rahayu. Penjelasan. Boleh, terserah, bebas. Iya, tadi keluar chatnya, cuman saya mau lihat chatnya di mana itu enggak ada. Ini keluar nih. Ya. Baru ketemu. Ini sip. Oke. Ya, udah paham, saya udah bisa pakai nih. Oke. Mana, ayo. Kita ada pertanyaan. Jelasan. Ada 5 menit nih, terakhir. Tentang superfood Ustaz. Ya. Dan Bu. Tentang superfood tuh, kayak apa sih jenisnya Ustaz? Saya itu paling nggak ngerti makan sirup-sirup. Kalau pil, kapsul tuh suka gitu. Baik, ya. Jadi gini, kenapa saya membuat superfood itu bentuknya cairan? Karena tubuh itu hanya bisa mengambil nutrisi, menyerap nutrisi dalam bentuk cairan, Bunda. Jadi walaupun Bunda itu minum sesuatu yang pil atau yang kapsulan, di tubuh itu tetap dicairkan lagi nanti untuk bisa diambil nutrisinya. Nah, cuman bisa jadi ke depannya nanti saya akan membuat yang bentuknya padatan. Bisa jadi ya. Tapi saya tidak bilang dalam dekat ini, karena untuk membuat suatu padatan itu alatnya juga cukup mahal. Yang pasti dari yang ada sekarang ini kita manfaatkan dulu. Tat, mau nanya, Tat. Penjelasannya gimana itu superfood? Bunda ingin tahu. Makan garam grosor setengah sendok teh setiap selesai sholat fardu, apakah tidak ada efek sampingnya ya Ustaz? Antum makan garam grosor itu bukan pakai sendok. Makan garam grosor itu dicuil gitu loh. Dicuil aja. Kalau efeknya bagus untuk tubuh, sangat bagus. Kemarin aja saya di sini sempat sakit karena nggak dapat garam. Akhirnya minta ke Tu'ya, dapat garam dari Tu'ya. 1-2 hari udah sehat lagi.
Pak, Saya Ustaz, belum buka mau nanya. garis. Ya, silakan. Ini lagi rame baking soda untuk mengatasi kanker. Gimana, Ustaz? Apa? Saya nggak dengar. Baking soda untuk mengatasi Baking kanker. soda untuk anti kanker. Nah, ini lagi rame. Gimana, Ustaz? Dan itu jangan aneh-aneh, itu jangan aneh-aneh ya. Baking soda untuk kanker. Ya Baking ada soda bukan itu untuk Ustaz. kanker. Dari dokter siapa gitu yang di Cina apa di mana? Dia meneliti tentang baking sodanya. Nah, itu gimana? Itu gini loh, ya. Baking soda itu malah sebenarnya bukan untuk kita makan. Iya, itu kan aditif. Ah, itu kan zat tambahan yang ada batasannya. Jadi mustahil sesuatu yang di alam aja ndak ada bisa menjadi obat untuk kita itu mustahil gitu loh Bang. Ya, jadi sesuatu yang ada di alam itulah yang baik untuk kita. Kalau tidak ada di alam, tidak baik untuk kita. Ya. Jadi kalau yang seperti itu, saya bisa potong langsung singkat. Itu tidak usah diikuti. Karena itu buatan sintetis manusia, Bang. Oke. Ini belum ada yang nanya? Oke, Baik. Ada yang nanya? Kalau gitu ditutup dulu, Pak De. ya karena ini waktunya sudah jam 9.30 sesuai ketentuan ya kan, dan ini trial. Nah, mohon ini maaf. betul ini. Barang Roso dikonsumsi sedikit aja sebelum makan, sudah makan itu betul. Silakan. Bagus itu. Oke, Oke, silakan ditutup, Pak De. Jadi karena ini kita baru tahap uji coba trial, kami minta maaf dalam penyelenggaraan ini mungkin banyak kesalahan sama kekurangan. Nanti di next time kita akan perbaiki yang lebih baik lagi. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita selaku penyelenggara dari Jakarta mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi dengan suasana dan materi yang menarik lagi. Nah, untuk yang online karena ini sudah malam, sesuai ketentuan waktu kita cukupkan dengan kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan membaca Subhanallah. majlis, subhanallah, biasa. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Sekian Bapak-bapak Ibu sekalian, kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.